wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudi Rusdia selaku Ketua APDI dan Bapak-Bapak selaku panelis pada acara pada hari ini. Pada hari ini saya mewakili Universitas Budi Luhur akan menyampaikan sebuah kondisi yang nantinya akan menjadi the new normal in higher education, yaitu adalah education 4.0. Hadirin sekalian, di Universitas Budi Luhur kami sudah melakukan WFH sejak 16 Maret 2020, di mana seluruh aktivitas akademik, baik administrasi akademik juga dilaksanakan dari rumah, dan pembelajaran juga dari rumah. Tapi ada yang menarik di kampus kami, di mana Ketua BPH, Badan Pelaksana Harian di Yayasan Pendidikan Budi Luhur, mengajak seluruh komponen yang ada di Budi Luhur untuk mengubah mindset dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di mana kalau pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, mencanangkan mari bersama kita lawan corona, maka di Budi Luhur kami diajak untuk mari bersama kita bersahabat dengan corona. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Artinya di sini bahwa kami mencoba untuk melihat virus corona yang mungkin di sebagian masyarakat kita itu menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi sesuatu yang nantinya akan berdampak positif terhadap organisasi ataupun institusi. Sehingga dengan konsep tadi, dengan mari bersahabat dengan corona, maka kami mencoba di mana COVID-19 ini yang singkatannya adalah Coronavirus Disease 19 gitu ya, kami ubah menjadi strategi. Jadi di institut kami mencoba membuat COVID yang menakutkan ini menjadi sebuah strategi, di mana kami memiliki strategi yaitu C-nya adalah collaboration, kemudian opportunity, value, kemudian integrated, kemudian D-nya ada digital transformation, dan 19 ini adalah salah satu value yang kami miliki, yaitu cerdas berbudi luhur. Ini adalah filosofi yang selalu kami bawa menjadi salah satu value yang selalu kami sosialisasikan ke sivitas akademika, bahwa kami memiliki filosofi adalah cerdas berbudi luhur, adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena kecerdasan tanpa diimbangi dengan budi luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain. Sebaliknya, budi luhur tanpa diimbangi dengan sebuah kecerdasan akan menjadi sasaran kejahatan dan penindasan orang lain. Dan ini adalah filosofi yang selalu kami gaungkan ke seluruh sivitas akademika kami. Sehingga kami mencoba untuk merumuskan dari COVID yang tadinya menakutkan menjadi sebuah strategi, di mana di dalam lembaga pendidikan kami mencoba untuk mengarahkan nantinya pendidikan ini mengarah ke education 4.0. Yang pertama adalah collaboration. Collaboration ini di masa pandemi ini kami berupaya untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai lembaga di luar institusi yang tentunya saling menguntungkan satu sama lain. Salah satunya kami melakukan kerjasama dengan Telkomsel, dengan Indosat untuk pemberian kuota gratis gitu ya untuk mahasiswa yang melakukan aktivitas e-learning. Kemudian juga di O-nya, opportunity, kami juga melihat peluang-peluang apa saja yang dapat memajukan institusi di masa depan. Selama ini pada saat tidak ada pandemi, kami melakukan pembelajaran secara tatap muka dan blended learning, hanya beberapa kali dilakukan secara e-learning, tapi sejak pandemi ini mulai dan pemerintah mencanangkan untuk melakukan WFH, maka seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara e-learning. Dan ternyata banyak peluang-peluang yang selama ini kami tidak melihat sebagai sebuah peluang, tapi ternyata baru muncul pada saat terjadinya pandemi ini. Salah satunya kuliah kerja praktek yang biasanya dilaksanakan di sebuah organisasi menjadi sebuah bentuk yang disebut namanya IKKP. Kemudian KKN yang seharusnya terjun ke masyarakat, melakukan aktivitas kegiatan, kita buat menjadi IKKN dengan bentuk-bentuk kegiatan yang tetap menghasilkan produk buat dikontribusikan ke masyarakat. Kemudian tugas akhir atau skripsi kami juga rubah menjadi tugas akhir, sehingga para mahasiswa, dosen, dan nanti pada saat pelaksanaan sidang pun kami melaksanakan juga secara online dan memanfaatkan tentunya tools-tools baik LMS maupun video conference yang sudah kami jalin kerjasama selama ini. Kemudian yang berikutnya adalah V-nya, kami mencoba merumuskan kembali value apa yang bisa diberikan kepada stakeholder di masa yang akan datang. Salah satunya adalah kami biasanya berorientasi kepada customer oriented gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, kami mencoba menjadi community relationship atau community service, sehingga tidak hanya mahasiswa yang menjadi orang yang dilayani, tapi juga karyawan,
kemudian para stakeholder yang berkepentingan dengan mahasiswa atau kemudian I-nya adalah integrated. Di dalam pandemi ini, kami mencoba mengintegrasikan seluruh unit-unit yang ada di dalam, yang tadinya seluruh kegiatan masih dilakukan secara semi otomatis, ada beberapa yang harus ditandatangan bahasa dan sebagainya, maka pada saat pandemi ini, mau tidak mau kami juga harus berubah, mengintegrasikan seluruh unit-unit tanpa harus berhadapan langsung atau berinteraksi secara langsung, tapi melalui jaringan koneksi yang kami miliki, ya, memiliki aplikasi sehingga akhirnya bisa terselesaikan seluruh masalah-masalah yang ada di kampus. Nah, yang D ini menjadi penting, yang kalau tadi saya mendengarkan dari hampir semua pembicara mengarahkan seluruh aktivitas kegiatannya setelah pandemi ini berakhir akan mengarah ke digital transformation. Nah, ini pun menjadi salah satu target dari universitas kami, di mana nantinya setelah masa pandemi berakhir, kami akan mencoba menyelenggarakan seluruh aktivitas kegiatan yang ada di kampus akan mengarah ke digital transformation. Yang tentunya ini melalui sebuah proses yang tidak sebentar, di mana kami juga harus mengubah mindset dari orang-orang yang ada di lingkungan kampus untuk bisa bertransformasi ke digital transformation ini. Nah, kemudian 19 tadi adalah satunya itu adalah cerdas, kemudian 9 itu berbudi luhur. Ini adalah yang selalu kami sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, orang tua di dalam lingkungan Universitas Budi Luhur bahwa value Budi Luhur adalah cerdas itu maksudnya kreatif dan inovatif, kemudian 9 itu adalah 9 nilai kebudiluhuran. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan 4.0? Ke depan seluruh aktivitas kegiatan yang mengarah ke arah digital transformation, kami harapkan bisa adopsi model pendidikan 4.0, di mana respon terhadap kebutuhan revolusi 4.0 yang memang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah, di mana nantinya manusia dan teknologi akan diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, ini menurut Peter Fish di tahun 2007. Apa yang mendorong dari Education 4.0, di mana di masa yang akan datang kita butuh skill-skill baru, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan perguruan tinggi bisa menghasilkan lulusan yang memiliki 3 literasi. Ada literasi data, kemudian literasi teknologi, kemudian yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, ini adalah skill-skill yang nantinya akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya yang mendorong Education 4.0 adalah sekarang ini banyak para mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi adalah kalangan generasi milenial sampai dengan generasi Z. Sehingga mindset mereka dalam menyerap ilmu dan teknologi tentunya semakin baik. Dan artinya bahwa perguruan tinggi juga harus berubah untuk bisa mengadopsi permintaan-permintaan dari kalangan milenial atau kalangan generasi Z. Kemudian juga kami berharap di Education 4.0 ini bisa didorong oleh collaboration platform, ya, di mana platform-platform yang sekarang kami buat, baik itu untuk learning management system, kemudian untuk pembelajaran menggunakan video conference, gitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu dasar untuk yang mendorong terjadinya Education 4.0. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan terdorongnya Education 4.0. Nah, apa itu Education 4.0? Pendidikan 4.0 diharapkan pendidikan itu nantinya akan bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Kemudian juga pendidikan itu sudah mengadopsi artificial intelligence yang tentunya diharapkan dari koleksi dari big data analitik yang bisa nantinya memberikan semacam profiling terhadap mahasiswa yang akan ikut kuliah, dengan tentunya kalau sekarang ini satu dosen mengajar dengan semua gaya pembelajaran, maka dengan model pembelajaran yang sifatnya smart learning, maka diharapkan mahasiswa akan bisa menerima sesuai dengan gaya belajarnya. Dan bahkan akan bisa diukur kemampuannya. Kalau misalnya yang bagus atau yang pintar, dia akan terus bisa mempercepat proses pembelajarannya, sedangkan yang mungkin agak kurang baik, maka akan bisa di-touch oleh dosennya. Kemudian juga akan menjadi salah satu flexible delivery. Jadi dengan menggunakan teknologi informasi tentunya diharapkan Education 4.0 ini akan menjadi sebuah pendidikan yang akan lebih fleksibel dalam mendelivernya. Karena di kapanpun, dimanapun bisa belajar. Kemudian dosen akan tidak lagi menjadi teacher center, gitu ya. Maka nanti akan ada student center, maka
akhirnya dosen akan menjadi fasilitator atau sebagai mentor. Kemudian akan digerakkan menuju practical application, di mana mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar ini akan diharapkan bisa langsung praktikal di lapangan. Karena ini juga menjadi salah satu target dari Kemendikbud, di mana kampus Merdeka itu punya kesempatan 3 semester di ujung 5, 6, dan 7 untuk melaksanakan perkuliahan di luar kampus. Nah, ini adalah skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini, yang nantinya kami tentunya di kampus juga akan menyiapkan para lulusan untuk bisa menjadi salah satu talent atau orang yang nantinya bisa diserap di industri. Dari problem solving, team working, communication, critical thinking, creativity, digital literacy, leadership, foreign language, dan sebagainya. Ini adalah salah satu target yang kami harapkan bahwa dalam sistem pembelajaran menuju Education 4.0 yang disingkat dengan TEMUS, ini adalah dari Profesor Jainal Hasibuan sebagai ketua dari Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, mengatakan bahwa saat transformasi sistem pembelajaran adalah yang pertama adalah traditional learning. Sekarang ini karena masa pandemi banyak perguruan tinggi sudah menerapkan e-learning atau mobile learning. Nah, diharapkan ke depan akan menjadi ubiquitous learning yang di mana lingkungan pembelajaran itu bisa di mana saja, dan yang nantinya terakhir akan menjadi smart atau seamless learning. Di mana ini artificial intelligence, deep learning, artificial neural network, kemudian big data akan berperan dalam bisa memberikan pembelajaran menjadi smart learning. Oleh karena itu, kami di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur mencoba meng-create program studi yang di mana ada bidang peminatan. Jadi di kami punya di jenjang strata 1 ada peminatan Artificial Intelligence, Cyber Security, Programming Expert, Internet of Things, Data Science, Digital Entrepreneurship, Enterprise System, dan Robotik. Ini adalah menjadi konsentrasi unggulan yang ada di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Demikian Bapak-Bapak selaku panelis atau peserta Education 4.0 yang bisa kami sampaikan pada webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi